Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Afrianur, dari program studi PJJ Sistem Informasi. Kali ini akan mempresentasikan hasil dari UTS Prodi atau mata kuliah Statistika dan Probabilitas, gitu ya, dengan dosen Bu Pesa. Oke, langsung aja nomor satu, aplikasi yang digunakan, yang kami gunakan pada saat itu kelompok adalah aplikasi SAS, SAS on demand, dan berikut ini adalah beberapa output dalam aplikasi SAS, yaitu log information, log bagaimana ini berisi pesan-pesan yang dihasilkan oleh SAS selama proses eksekusi kode. Juga log ini penting untuk mengetahui apakah ada kesalahan, error, atau warning saat menjalankan program SAS. Yang kedua itu output code atau results. Jadi pada saat SAS dijalankan, gitu ya, biasanya ada output code-nya atau result-nya dari hasil analisa manipulasi data. Hasilnya itu bisa berupa table atau dataset yang dihasilkan dari proses-proses tertentu dalam kode SAS. Kemudian ada grafik juga. SAS juga bisa menghasilkan grafik untuk mewakili visualisasi data dari hasil analisa. Terus output-nya bisa dapat berupa diagram batang, grafik garis, atau visualisasi lainnya yang membantu dalam pemahaman data. Dan kemudian log yang tadi ada log error atau warning, gitu ya. Jadi jika pada saat di running tidak mengeluarkan output code atau table grafik, gitu ya, biasanya dia akan mengeluarkan pesan error atau warning atau peringatan jika ada kesalahan atau hal yang perlu diperhatikan atau diperbaiki lagi dari hasil analisanya. Oke, untuk mungkin bisa diinformasikan sedikit terkait dengan aplikasinya. Ya, langsung launch aja setelah login. Ini tadi saya sudah terregistrasi di SAS On Demand. Kemudian tinggal login saja, kemudian launching, nanti login akan masuk ke dalam dashboard-nya si SAS Home-nya. Nah, ini beberapa yang sudah ada, yang sudah digunakan ya, ada beberapa file yang sudah diimport juga gitu. Nah, untuk tadi yang saya informasikan ada beberapa output gitu ya, dimaksud adalah output ini ada code, log, kalau misalnya ada error atau warning dia akan keluar gitu. Di sini tidak ada errornya, tidak ada warningnya, catatan juga ini tidak ada. Kemudian resultnya, ini resultnya karena di sini hanyalah ini belum kelihatan resultnya karena belum di running. Contoh, sebagai contoh misalkan tadi kita langsung aja ke nomor 2 ya. Ke nomor 2 ini itu kan terkait dengan Giloma Grading Clinical and Mutation Features. Yaitu kalau kita lihat linknya di sini adalah terkait tentang glioma grading clinical mutation feature itu apa ya, seperti tumor otak gitu ya. Dia bisa didefinisikan menjadi sebagai LGG, lower grade glioma, atau GBM, glioblastoma multiforme. Gitu ya, tergantung dari tadi ini histological atau imaging kriteria pada saat di scan atau MRI, di sini ditulisnya keterangannya. Nah, pada saat prosesnya gitu ya, pengecekannya gitu ya, pada saat testing MRI itu gitu ya, biasanya ada terdapat hasil 20 genes gitu ya, yang akan keluar gitu.
itu dijadikan data pada dataset ini gitu. Terdapat ada 20-an lebih gitu ya, contohnya ini ada 24. 24 itu termasuk nomor, lihat sini. Nah, ini semuanya salah satu variabel gen-gennya. Nah, tadi di sini ada grade, ada gender. Nah, data-data yang ada di sini kebetulan sudah ada yang ditransform. Nah, saya akan menggunakan data yang sudah ada ditransform. Contohnya gini, seharusnya data aslinya itu adalah glioma grades, itu biasanya hasil ada LGG atau GBM gitu ya. Biasanya gini. Atau yang tadinya gender itu male atau female gitu ya, sudah dirubah menjadi male itu adalah 0, female itu adalah 1. Masuk kayak rasnya. Di sini kalau dibilangnya ras yang kulit putih bahasanya itu sudah diganti dengan 0, dan black hitam atau orang Afrika atau Amerika tapi kulitnya hitam gitu ya diganti jadi 1, orang Asia jadi 2, terus American Indian atau Alaska natif, orang Alaskanya asli orang Amerika itu diganti dengan 3, dengan data kategori 3. Nah, ini salah satu data yang sudah salah satu contoh beberapa data yang sudah transform dari datasetnya. Ini akan memudahkan kita untuk melakukan analisa terkait ini juga sebenarnya mempermudah gitu karena datanya hanya 01, 012 dan berupa kode gitu ya. Jadi tidak banyak karakter yang harus diolah, jadi lebih mudah dan lebih cepat dalam proses analisanya. Gitu. Oke, kita langsung aja ke SAS on demand yang tadi. Di sini sudah ada contohnya atau TCGA info with grade, ini adalah datanya di sini. Kemudian kita akan import ini TCGA grade, save, kemudian kita running. Nah, pada saat di running ini nanti akan tampil results-nya. Nah, results-nya ini sudah kelihatan ya. Tadi kan tinggal kelihatan sebelum di running. Sekarang sudah di running, jadi kelihatan. Nah, kalau dilihat ya, ini observasinya 839. Itu ada, berarti jumlah row barisnya adalah 839. Variabel itu ada 24, termasuk ada nomor ya. 1, 2, 3. Gitu. Ini detailnya. Oke. Nah, ini ada termasuknya variabel-variabelnya gitu ya. Age-nya itu number, bentuknya. Karena tadi kode 0101 itu maka diidentifikasi sebagai number. Tapi kita sudah mengetahuinya bahwa itu adalah beberapa, bukan semuanya, nggak semuanya number gitu ya. Bukan diolah sebagai number, tapi diolah sebagai pengkategorian. Jadi kita nanti sudah paham untuk kedepannya. Nah, untuk mencoba mengetahui analisa statistik pada dataset tersebut, kita dalam SAS bisa masuk ke dalam mana ini statistiknya ini, task and utilities, kemudian characterize table, oke. Kemudian kita tambahkan, oh ini sudah ada, sudah terimport datanya, kemudian kita tambahkan tadi yang non kategorikal itu adalah age gitu ya. Jadi ada kolom atau fitur variabel age at diagnosis, itu adalah umur pada saat terdiagnosa kanker otak tersebut gitu ya. Kita masukkan. Nah, nanti dia otomatis code-nya itu tergenerate. Kemudian kita custom character. Nah, ini kolom-kolom yang berupa karakter, walaupun tadi tulisnya di identifikasinya di awal adalah number, ya, tapi kita tahu bahwa ini adalah kategorikal. Oke, kita bisa ini.
Nggak bisa ya. Oke, kita ke atas. Nah, kita bisa lakukan ini. Oke. Setelah oke semua, kita bisa running. Nah, dan ini adalah hasilnya. Ya, sebentar. Oke. Nah, bisa dilihat bahwa di sini adalah categorical variable terkait dengan grade. Nah, tadi ya, grade itu ada, kalau dilihat grade, ada LGG dan GPM. Gitu ya. LGG itu 1, LGG itu 0, GPM itu 1. Jadi bisa dilihat bahwa yang teridentifikasi atau terdiagnosa sebagai LGG itu ada 487 orang gitu ya. Sementara yang G apa tadi ya, GBM itu ada 352 orang seperti itu. Begitu juga termasuknya dengan gender yang 0 itu tadi male, female itu 1. Ternyata lebih banyak pria yang terkena tumor otak atau kanker otak dibandingkan dengan wanita. Itu kemudian di sini ada ras tadi, ras dari yang 0 itu tadi adalah kulit putih. Jadi lebih banyak orang yang berkulit putih ya yang terkena kanker otak itu sekitar 991% atau 700 orang dari 839 datanya gitu ya. Kemudian untuk melihat yang tadi adalah distribusi penyebaran umur yang terdiagnosa gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini ada 839 data raw baris orang gitu ya. Dengan rata-rata umur 50 tahun yang lebih sering terkena kanker otak gitu ya. Kalau dilihat dan di sini ada yang umur paling muda itu sekitar 15 tahun ya. Di sini 15 tahun. Di sini 15 tahun yang paling muda terdiagnosis dan paling tua itu adalah 87 tahun. Gitu. Mungkin itu ya untuk jawaban nomor 2. Dan kemudian di sini juga sudah saya tampilkan juga detail fiturnya gitu terkait dengan transformasi datanya. Nah, ini ada beberapa sudah saya informasikan terkait dengan uh, analisis statistiknya, ya, tapi nggak semuanya, mungkin hanya beberapa yang penting dan hanya ini aja. Yang penting ini distribusi terkait dengan diagnosis terkait umur. Nah, kemudian untuk nomor 3, gitu ya, kebetulan saya mendapatkan untuk menganalisa peternakan dan perikanan. Nah, pada grafiknya, gitu ya, ini kalau misalnya kita kecil banget, makanya ini saya skip grafiknya, gitu, karena terlalu banyak datanya dan multiple kategori, gitu ya, karena ada di sini ada provinsi Aceh, untuk kategorianya, subkategorianya ada provinsi, gitu, dan ada jenis hewan. Diketahui dari grafis bahwa urutan 3 besar hewan ternak yang paling banyak dipotong pada tahun 2012 sampai dengan 2022 yaitu yang pertama sapi, yang kedua hewan babi, ternak babi, kemudian 3 kambing gitu.
Dan untuk analisa berikutnya ternyata hewan ternak sapi itu paling banyak dipotong di Indonesia dan paling banyak dipotong di Provinsi Jawa Timur. Kemudian berurutan adalah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dan yang paling menarik di sini adalah karena ada hewan ternak babi gitu ya. Ternyata ternak babi itu adalah jenis hewan terbanyak kedua setelah sapi dan pemotongan paling banyak yaitu pada Provinsi Bali. Nah, menariknya lagi adalah walaupun dia peringkat kedua setelah sapi, namun di beberapa provinsi hewan ternak babi tidak terdapat pemotongan. Contohnya seperti di Aceh, Banten, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Itu datanya kosong, tidak ada pemotongan. Dari 2012 sampai dengan 2022. Seperti itu. Kemudian untuk hasil analisis perikanan, gitu ya, nilai produksi tambak terbesar diperoleh dari tambak kolam air tenang, gitu ya. Namun nilai produksinya menurun setiap tahunnya. Kemudian nilai tambak terbesar kedua dan ketiga diperoleh dari tambak sederhana dan tambak semi intensif. Contoh seperti ini ya. Nah, ini dari seluruh Indonesia, kolam air tenang merupakan yang paling besar hasil tambaknya. Tapi dari tahun 2017 ini, yang kalau legendnya di sini 2017, yang biru kemudian oranye 2018, 2019, setiap tahunnya tetap terjadi pengurangan seperti itu. Dan untuk selanjutnya, nilai produksi tambak terbesar dari Provinsi Jawa Barat. Ya, kita lihat sini ada Provinsi Jawa Barat. Ya, Provinsi Jawa Barat, kemudian Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur. Oke, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pengerjaan ujian tengah semester kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.